Kemarin kalian pertama kali kelas sama Kak Gio ya? Gimana kelas sama Kak Gio? Seru nggak? Seru nggak sih kelas sama Kak Gio tuh? Asik banget soalnya. Seru, Kak. Iya kan, seru kan? Asik gitu orangnya. Terus kocak, lucu. Oke, biar teman-teman gak kemalaman juga dan nanti materinya bisa masuk juga ke otak dengan baik. Jadi aku izin mulai aja ya, teman-teman yang bisa on cam boleh banget on cam, tapi yang berhalangan juga nggak apa-apa, karena takutnya nanti em, pas aku ngejelasin kurang kedengaran gitu, putus-putus atau gimana. Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan juga pendapatan nasional. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke hitung-hitungan sedikit nih, teman-teman. Jadi, nggak cuma tentang teori aja, tapi ada sedikit hitung-hitungannya karena kita ngomongin tentang pertumbuhan dan juga perkembangan sama ada yang namanya pendapatan nasional juga nih. Kita hitung-hitung lah sedikit gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama yaitu tentang pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses kenaikan kapasitas produksi di suatu negara yang ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini terdiri dari beberapa komponen nih, yang di sini ada GDP atau Gross Domestic Product atau sama Gross Net Product atau GNP. Nah, sebenarnya konsep dari pertumbuhan ekonomi ini seperti apa sih? Yang pertama itu adalah diukur secara kuantitatif atau angka, dan yang kedua itu adalah menunjukkan seberapa besar output barang dan jasa yang meningkat dari tahun ke tahun. Wait, sebentar, aku kok nggak bisa ngelihat. Sebentar, teman-teman, aku stop share dulu. Nah, nah. Oke, kita lanjut. Teori pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya untuk teori pertumbuhan ekonomi ini ada banyak teman-teman. Nah, di sini aku mau ngejelasin secara singkat aja. Yang penting teman-teman tahu aja nih kalau misalnya buat pertumbuhan ekonomi itu kira-kira ada 5 teori. Yang pertama itu ada teori klasik yang dipelopori atau dicetuskan oleh Adam Smith dan juga Ricardo. Yang kedua itu ada teori neoklasik yang dicetuskan oleh Schumpeter, Solow, dan juga Harold Domar. Kemudian ada teori modern yang dicetuskan oleh Rostow, dan yang terakhir itu teori historis yang dicetuskan oleh Liz, Hill, The Brand, Bracher, dan juga Sombart. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama yaitu teori klasik. Singkatnya, buat teori klasik ini itu teori yang menjelaskan bahwasanya untuk pertumbuhan ekonomi itu bertumpu pada pertambahan penduduk atau peningkatan penduduk yang hasilnya itu akan meningkatkan output atau outcome-nya juga nih. Nah, kemudian apalagi sih yang dari Ricardo ini menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu lebih menekankan pada kelebihan tenaga kerja yang pada akhirnya itu akan menyebabkan upahnya itu menurun. Nah, kita bahas yang teori kedua yaitu teori neoklasik. Yang pertama dibahas oleh Schumpeter yang beliau mengatakan bahwasanya inovasi itu akan mendorong adanya pertumbuhan. Kemudian ada Solow yang mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu menekankan pada modal, tenaga kerja, dan juga teknologi. Dan yang ketiga itu adalah Harold Domar yang menekankan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu mengarah pada pentingnya investasi dan juga tabungan. Kemudian kita lanjut ke teori modern, yang di sini ada melihat pertumbuhan dari tahap perkembangan masyarakat, teknik produksi, dan juga cara pertukaran. Dan yang terakhir itu adalah teori historis, yang di sini ada 5 tahap pertumbuhan. Yang pertama itu ada traditional society atau lingkungan yang tradisional, terus juga ada precondition for take off, drive to maturity, dan juga high mass consumption. Di sini teman-teman nggak perlu tahu yang secara detailnya banget, tapi yang penting tahu aja kalau misalnya ada nih teori-teori yang mendasari
pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, seperti yang sebenarnya aku udah jelasin sebelumnya kalau misalnya kita akan masuk ke hitung-hitungan gitu kan. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya bisa dihitung ya teman-teman karena memang udah jelas dari katanya aja pertumbuhan. Jadi kita mau tahu nih suatu perekonomian itu tumbuhnya seberapa cepat sih, seberapa lambat sih atau seberapa besar gitu pertumbuhannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat diukur dengan cara membandingkan misalnya untuk ukuran nasional. Untuk ukuran nasional itu bisa membandingkan dengan Gross National Product atau GNP atau Gross Domestic Product atau GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya itu PE, pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu atau tahun yang sebelumnya dibagi GNP tahun yang sebelumnya dikali 100%. Jadi hasilnya itu dalam bentuk persentase ya teman-teman. Cara bacanya itu misalnya em, suatu negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar sekian persen dibandingkan dari tahun sebelumnya, kayak gitu. Nah, di sini ada key poinnya atau poin utamanya, kuncinya itu adalah semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin cepat perkembangan ekonomi suatu negara, gitu. Nah, kita akan langsung lanjut lagi ke bagian pembangunan ekonomi karena untuk pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya memang nggak terlalu banyak penjelasannya gitu. Dan lebih banyak memang ke teorinya untuk perhitungannya sendiri pun juga nggak terlalu yang susah banget gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pembangunan ekonomi, di mana proses kenaikan pendapatan per kapita yang disertai perubahan struktur ekonomi, pemerataan, dan perbaikan kesejahteraan. Dengan konsep utamanya itu adalah bersifat kualitatif. Jadi, tidak hanya menghitung angkanya aja, tetapi juga melihat bagaimana perubahan struktur dan kesejahteraan yang terjadi di suatu negara gitu. Jadi di sini ada unsur sosialnya, teknologi, pendidikan, distribusi, dan juga pendapatan. Kita lanjut. Nah, pertumbuhan, apabila kita bandingkan nih, apa sih perbedaannya antara pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi? Kalau tadi berdasarkan yang aku jelaskan di awal-awal ya, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu memang lebih mengarah ke kuantitatif, jadi memang menghitung secara angkanya. Kira-kira pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu berapa persen sih dari tahun ke tahun naiknya itu berapa persen sih gitu. Sedangkan kalau untuk pembangunan ekonomi itu lebih ke kualitatif, jadi dia ada faktor lain yang selain angka, tadi contohnya misalnya ada sosial, ada teknologi, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan karena memang lebih ke arah mau ngelihat perekonomian dari suatu negara itu tumbuhnya itu berapa sih dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau untuk pembangunan ekonomi itu lebih memperhatikan ke arah pemerataan. Jadi nggak cuma ngelihat dari angkanya aja, angka secara tumbuhnya dan berkembangnya aja, tapi juga melihat seberapa merata sih ekonomi yang terjadi di suatu negara gitu. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi ini juga tidak mengubah struktur ekonomi, ini agak typo ya teman-teman. Maksudnya struktur, tidak mengubah struktur ekonomi, sedangkan untuk pembangunan ekonomi itu memang cenderung mengubah struktur ekonomi karena memang melihatnya itu tidak cuma dari angka ya, lagi-lagi karena ada faktor-faktor lainnya seperti sosial, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, tahap pembangunan ekonomi. Nah, di sini masih kita ngebahas teorinya aja, singkatnya. Di sini mungkin teman-teman juga sudah dapat gambarannya sedikit tentang pembangunan ekonomi itu ya nggak jauh-jauh dari gimana cara suatu negara itu bisa mengembangkan ekonominya gitu kan. Nah, di sini bisa ada dari sisi pertanian, kemudian ada dari sisi industri, dan kemudian dari sisi jasa. Kalau dari sisi pertanian sendiri ini bisa kita lihat bahwasanya ada suatu negara yang memang lebih maju di bidang pertaniannya, entah itu dia membangun lahan-lahan yang kosong itu dibudidaya atau dikembangkan dengan menjadi pertanian, ditanam
tanam padi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sedangkan industri ini lebih ke arahnya mungkin pabrik-pabrik gitu ya yang pada akhirnya itu juga akan membangun perekonomian suatu negara karena bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan dan lain sebagainya. Dan untuk jasa sendiri ini lebih ke layanan, layanan yang bisa diberikan suatu perusahaan kepada banyak orang gitu yang nantinya juga bisa meningkatkan atau menaikkan pembangunan ekonomi suatu negara. Singkatnya seperti itu. Nah, dalam pembangunan perekonomian suatu negara itu tentu pasti ada juga permasalahannya gitu kan. Nggak mungkin bisa mulus aja sesuai dengan rencana yang sudah dijabarkan atau dijelaskan gitu kan, pasti ada aja permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu ada kemiskinan, kemudian ada ketimpangan pendapatan, ada pengangguran, dan juga pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Kemiskinan ini yang seperti teman-teman tahu ya, ini juga berhubungan juga dengan adanya ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya mungkin masyarakat yang dengan ekonomi yang cenderung menengah ke bawah dari menengah ke bawah atau mungkin justru di bawah lagi itu yang justru mengalami kemiskinan, terus ada ketimpangan pendapatan karena bisa dilihat bahwasanya di Indonesia sendiri pun itu juga terjadi permasalahan yang cukup sering dibahas gitu ya teman-teman. Terus ada pengangguran, ini juga udah teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama pengangguran ini karena juga menjadi isu utama yang terjadi di Indonesia dan juga pertumbuhan penduduk yang tinggi. Karena kalau misalnya penduduknya makin tinggi dan lapangan kerjanya itu terbatas, jadi kan agak susah juga ya pembangunan ekonominya karena terlalu banyak nih penduduknya gitu. Jadi cenderung nggak merata pembangunannya, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya strategi pembangunan ekonomi. Nah, strategi pembangunan ekonomi ini pertama bisa diawali dengan strategi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Jadi bisa kita ngeliat nih kira-kira tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu kenaikannya berapa persen sih. Kemudian kita juga bisa melakukan pemerataan pembangunan setelah kita tahu bagaimana sih cara yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan pengembangan kegiatan ekonomi baik itu dari sisi pertanian, dari sisi industri, dari sisi jasa, dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat atau, di suatu negara itu bisa meningkatkan tabungan dan juga investasi. Yang kelima, itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, strategi ketergantungan. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan kebutuhan pokok. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengenai pendapatan nasional. Untuk pembangunan ekonomi sendiri memang tidak ada materi hitung-hitungannya, jadi kita akan langsung masuk ke pendapatan nasional. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa agak pay attention karena kita udah mulai masuk banyak hitung-hitungan di pendapatan nasional ini dan untuk pendapatan nasional ini materinya agak banyak karena juga kita akan bahas tentang pendapatan per kapita, kemudian ada distribusi pendapatan juga yang bakal kita bahas. Sebentar, sebentar. Aku belum menjelaskan yang ini. Oke, pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa sih sebenarnya? Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Singkatnya, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan baik itu berupa barang ataupun jasa yang diperoleh oleh suatu masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu, baik itu 1 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun, dan lain sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari pendapatan nasional ini? Yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional ini adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, secara keseluruhan di suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kelima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu negara. Yang keenam itu ada menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh ada mendapatkan informasi terkait tingkat kemakmuran masyarakat.
Dan yang kedelapan itu adalah membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi. Jadi memang untuk pendapatan nasional ini sangat maaf teman-teman, sangat amat banyak manfaatnya karena seperti yang kita tahu, kalau pendapatan nasional ini komponennya itu nggak cuma simpel kayak pendapatan pada suatu negara di kurun waktu tertentu, tapi memang mencangkup banyak aspek, baik itu impor, itu ekspor, pajak, dan lain sebagainya. Wait, sebentar teman-teman. Ini aku agak sebentar. Wait, aku mau. Wait, aku share screen dulu karena ini stop share screen dulu karena agak agak nge-lag sebentar. Nah, oke, ini layar aku kelihatan nggak ya? Oh, udah oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada konsep pendapatan nasional. Maksudnya, kita nih bakal bahas apa aja sih di pendapatan nasional ini? Komponennya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada gross domestic. Oh, kelihatan. Layar aku tetap kelihatan kan ya? Aman Kak, kelihatan. Oke, sip. Yang pertama itu adalah Gross Domestic Product atau GDP. Jadi, GDP itu apa sih? GDP itu adalah, atau dalam bahasa Indonesianya mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, Produk Domestik Bruto atau PDB gitu. Menghitung produksi barang dan jasa semua warga yang ada di dalam negeri. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi kuncinya itu adalah domestiknya nih teman-teman. Pokoknya yang ada di dalam negeri. Kalau misalnya, kan sekarang kita ada di Indonesia ya, berarti ya GDP-nya sama dengan produk warga negara Indonesia di Indonesia ditambah produk warga negara asing di Indonesia gitu. Jadi semua barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik itu oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing termasuk ke dalam GDP. Jadi memang kata kuncinya itu adalah domestik gitu atau di dalam negeri. Nah, selanjutnya itu adalah ke GNP atau wait, ini layar aku belum keganti ya? Apa udah? Belum keganti Kak. Nah, ini baru keganti ternyata. GNP atau Gross National Product. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu mungkin teman-teman lebih kenal Produk Nasional Bruto ya, atau PNB. Cara menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Rumusnya itu GNP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Jadi, kalau misalnya konteksnya kan aku lagi-lagi ambil contoh di Indonesia aja ya, gitu. Jadi, produk warga negara Indonesia di Indonesia sama produk warga negara Indonesia di luar negeri, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang diketahui itu GDP-nya atau Gross Domestic Product-nya atau PDB-nya, maka rumusnya itu GNP sama dengan GDP-nya dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri gitu. Jadi semua barang
maupun jasa yang diproduksi oleh warga negara asli, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, itu termasuk ke dalam GNP. Jadi, kata kuncinya itu nasional. Jadi, warga negara asli gitu yang memproduksi, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu akan masuk ke perhitungan GNP. Nah, kalau dilihat secara garis besar, apa sih perbedaan antara GDP dan juga GNP? Kalau misalnya GDP itu kan dia menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Jadi fokusnya itu memang di domestik aja nih, di dalam negeri aja. Tapi kalau di GNP yang di luar negeri itu juga dihitung. Tapi memang fokusnya itu lebih ke orangnya atau warga negaranya. Warga negara asli nih yang dihitung pendapatannya. Gitu. Hmm. Kita lanjut bahas ke Net National Product atau NNP. Nah, NNP ini apa? NNP ini adalah GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Kan kalau tadi GNP itu kita hitung semuanya tuh ya. Aku back slide-nya. Nah, kayak produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Nah, kalau kita ke NNP ini, kita kurangin lagi sama penyusutan. Nah, NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh gitu. Karena memang tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau bersihnya nih, nilai bersih dari suatu produksi. Berbeda sama GNP yang memang fokusnya itu lebih ke untuk mencari nilai brutonya gitu. Nah, kita lanjut ke Net National Income atau NNI. Nah, NNI ini adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Rumusnya itu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, aku jelasin dulu pajak tidak langsung itu yang kayak gimana sama subsidi itu yang kayak gimana. Kalau pajak tidak langsung itu harus dikurangkan karena memang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Jadi, pajak tidak langsung itu secara sebenarnya kita tuh misalnya anggaplah kita ya yang melakukan suatu hal yang seharusnya itu memang kita bayar pajak, tapi kita bayar pajaknya itu secara nggak langsung gitu loh teman-teman. Kayak misal contohnya teman-teman belanja di mall, jangan belanja di mall deh, makan di suatu restoran nih. Nah, teman-teman itu bayarnya kadang itu nggak sesuai sama harganya itu nggak sesuai sama yang ada di menunya gitu karena ada tambahan yang namanya PPN. Jadi teman-teman secara nggak langsung itu ngebayar PPN padahal sebenarnya yang ngebayar PPN atau pajak pertambahan nilai itu ya restorannya tapi yang bayar teman-teman gitu itu pajak yang tidak langsung gitu karena kita nggak secara nggak langsung ngebayar gitu. Nah, uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Sementara itu, subsidi itu harus ditambahkan karena memang harga-harga tertentu itu dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya, subsidi untuk harga pupuk, untuk BBM yang mungkin teman-teman sering dengar ya, BBM, subsidi BBM harganya jadi lebih murah gitu. Sama subsidi beras. Hmm. Nah, apa sih bedanya antara NNP dan juga NNI? Karena kan dilihat dari kata-kata depannya itu NN net nasional gitu. Kalau dilihat secara garis besar, kalau NNP ini lebih ke dia ngitung yang sebelum apa ya? Ngitung yang masih kotornya gitu, bukan yang bener-bener nyari neto sama nilai bersihnya, karena hanya GNP-nya dikurangi sama penyusutannya aja. Tapi sedangkan untuk NNI ini memang mencari yang bener-bener bersihnya gitu. Soalnya si NNP yang sebelumnya GNP udah dikurangi sama penyusutan, dikurangi lagi sama pajak tidak langsung dan kemudian ditambah sama subsidi, barulah itu menghasilkan net national income yang bersih atau yang neto gitu.
Kita lanjut ke personal income atau PI. Personal income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumusnya itu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, dikurangi iuran asuransi, dan dikurangi iuran dana sosial. Ini agak-agak panjang ya teman-teman. Nah, PI ini emang lebih ke individu karena dia itu ngitung yang tadi net national income bersihnya, tapi kemudian ditambah lagi transfer payment karena ini memang berhubungan sama balas jasa keikutsertaan gitu. Terus kemudian dikurangi laba ditahan atau saldo laba pada tahun sebelumnya, itu namanya laba ditahan, dan pajak perseroan. Perseroan ini mungkin lebih ke arah PPh gitu ya, pajak penghasilan, kemudian dikurangi iuran asuransi. Nah, iuran asuransi ini teman-teman juga mungkin udah agak kebayang sedikit kalau ini memang arahnya itu lebih ke individu dan juga iuran dana sosial. Nah, yang terakhir itu adalah disposable income atau DI. Disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa, serta dimanfaatkan untuk investasi. Rumus DI ini adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung ini apa sih? Pajak langsung ini kebalikannya sama tadi pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung ini kan kita tidak secara langsung membayar gitu kan. Nah, kalau pajak langsung ini adalah pajak yang memang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu adalah pajak pendapatan. Nah, untuk perhitungan DI ini berasal dari PI yang dikurangi dengan pajak langsung. Contohnya kalau untuk pajak langsung itu yang memang tidak bisa dialihkan tidak dapat dialihkan kepada orang lain itu adalah PBB. Eh, PBB itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau juga bisa PKB ya, pajak kendaraan bermotor, karena memang kita yang harus bayar kalau misal punya kendaraan bermotor gitu kan, nggak bisa secara nggak langsung bayar kayak konteksnya PPN tadi gitu. Nah, kalau dilihat dari secara garis besar, sebenarnya perbedaan antara PI dan juga DI ini cukup kelihatan kalau misalnya PI ini memang em, lebih ke arah bagian pendapatan nasional yang lebih ke arah individu sebagai balas jasa keikutsertaan si individunya itu, tapi kalau misalnya DI atau disposable income ini lebih ke arah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah ada yang pernah belajar ya tentang tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua itu pendekatan pendapatan atau income approach. Dan yang ketiga itu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Kita bahas satu-satu dulu dari yang pertama. Yang pertama ini adalah pendekatan produksi atau production approach. Nah, di mana untuk pendekatan ini itu menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Karena di sini kan konteksnya itu produksi ya teman-teman, yang artinya value added itu memiliki nilai tambah itu maksudnya kalau misalnya perusahaan nih melakukan produksi barang gitu ya, contohnya barang. Ada beberapa kegiatan yang memang menciptakan nilai tambah atau value added, tapi ada juga beberapa kegiatan yang tidak meningkatkan nilai tambah itu. Pada saat kondisi apa sih perusahaan, pada saat kondisi apa sih itu menciptakan nilai tambah dan pada saat kondisi apa tidak menciptakan nilai tambah? Menciptakan nilai tambah itu pada saat barang yang tadi aku contohin perusahaan itu masih diproduksi atau diproses, diubah dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, itu menciptakan nilai tambah kan, karena ada value-nya nih barangnya yang tadinya barang mentah jadi barang jadi. Kalau misalnya nggak menciptakan nilai tambah itu, contohnya
barang yang udah barang jadi nih. Tapi kan berarti suatu perusahaan itu mau ngejual nih misalnya ya. Tapi udah jadi barang jadi ini. Nah, itu belum dijual nih. Belum dijual ke orang lain atau ke customernya. Nah, itu kan masih ada kayak line-nya dia nunggu gitu kan, kayak ada jeda dia nunggu. Nah, itu tidak menciptakan nilai tambah karena barangnya ya tetap aja segitu-gitu aja, nggak ada perubahan apapun gitu kan. Beda sama yang sebelumnya barang mentah jadi barang jadi, ada nilai yang bertambah gitu kan, dia berubah gitu. Nah, maka dari itu, perhitungan hanya mencangkup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Jadi emang produksinya aja nih, kita fokusnya ke produksi ya, ada harga dan juga ada price atau ada harga dan juga ada kuantitinya gitu maksudnya. Di sini rumusnya itu ada Y sama dengan Q1. Q1 ini jenis barang yang pertama dikali dengan harga barang yang pertama. Kemudian ditambah Q2 itu jenis barang yang kedua dikali P2 harga barang yang kedua dan begitu seterusnya. Jadi memang kita ini mau nyari pendapatan nasional dari segi pendekatan produksinya. Kita mau tahu nih produksinya itu seberapa sih, kuantitinya itu ada berapa, kemudian price-nya atau harganya itu berapa gitu. Yang kedua itu adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, ini yang paling sering aku lihat dibahas di soal-soal gitu. Nah, pendekatan kedua ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan atau income approach gitu ya. Nah, pendapatan nasional di sini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Jadi, kan masyarakat itu memang bekerja ya, mereka apa ya, memberikan jasanya, memberikan layanannya untuk memperoleh pendapatan. Nah, disinilah kita menghitung pendapatan nasional berdasarkan apa yang dikerjakan gitu loh, apa yang mereka keluarkan untuk mendapatkan si pendapatannya itu. Di sini komponennya itu adalah upah atau gaji. Terus sebagai balas jasa pemilik tenaga kerja, karena mereka kan udah kerja ya, mengeluarkan jasa ya, ada upahnya, ada gajinya dong. Nah itu. Terus yang kedua ada sewa, balas jasa pemilik tanah. Biasanya seseorang itu kan bekerja di suatu gedung, ada tanahnya, ada tempatnya gitu kan. Nah itu tuh ada sewanya kan biasanya. Itu sebagai balas jasa untuk si pemilik tanahnya. Dan yang ketiga itu adalah bunga, balas jasa pemilik modal. Seperti yang kita tahu, kalau perusahaan itu kan biasanya ada investornya gitu ya, orang yang naruh modalnya itu. Nah, biasanya itu juga ada bunganya nih, teman-teman. Nah, itu sebagai balas jasa si pemilik modalnya. Dan yang keempat itu adalah keuntungan atau balas jasa pengusahanya. Pengusahanya ini dalam artian ya orang yang memang memimpin perusahaannya gitu kan, yang dia yang mengkoordinir atau yang memanage perusahaannya untuk bisa menghasilkan suatu barang atau jasa gitu. Maka dari itu rumusnya di sini sama dengan Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y-nya itu pendapatan nasional, W-nya itu wages, tulisannya WAGES atau pendapatan bersih dari sewa, kemudian ada R itu pendapatan dari upah atau gaji dan lain-lainnya. Terus kemudian ada I itu pendapatan dari bunga atau interest sama P itu profit gitu. Ini kayaknya kebalik deh, teman-teman. Maaf. W itu wages itu gaji, upah atau gaji ya. R itu rent dari sewa. Ini aku kebalik nulisnya ternyata. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang terakhir juga lumayan sering aku lihat dibahas di soal-soal itu adalah pendapatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, pendekatan ini tuh dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi yang dalam hal ini itu ada konsumen, ada produsen dan pemerintah dalam suatu negara.
Nah, komponennya itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi konteksnya ini tuh udah masuknya ke pemerintah gitu ya teman-teman, karena kita udah bahas tentang konsumsi rumah tangga yang dalam hal ini ya pemerintah gitu. Kemudian ada investasi domestik bruto, berarti udah konsepnya di dalam negeri. Terus ada tiga pengeluaran konsumsi pemerintah, dan yang keempat itu ekspor neto atau nilai ekspor dan juga impor. Nah, komponennya itu ada apa aja? Seperti yang aku sebutkan tadi, dicerminkan juga dari rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus G plus I ditambah X dikurangi M. Yang Y-nya itu pendapatan nasional sama seperti sebelumnya, C-nya itu consumption atau konsumsi rumah tangga. Rumah tangga ini maksudnya pemerintah ya teman-teman, jadi konsumsi pemerintah. Kemudian ada I, I-nya ini beda sama I yang sebelumnya. Kalau yang I yang sebelumnya itu kan interest ya, I kecil. Kalau ini I besar, investment atau investasi. Terus ditambah G, itu ada government expenditure atau pengeluaran pemerintah, ditambah X dikurangi M. X-nya itu ekspor, M-nya itu impor. Gitu. Nah, kita sudah mendekati ke materi terakhir nih teman-teman. Aku harap teman-teman masih pada semangat mendengarkan karena emang agak-agak banyak rumusnya buat materi kali ini. Kita akan bahas ke pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa sih? Nah, pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, biasanya itu PDB domestiknya ya, dengan jumlah penduduk di suatu negara. Nah, rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduknya gitu. Nah, pendapatan per kapita ini juga sering digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi nih antar negara. Jadi membandingkan kira-kira suatu negara A itu apabila dibandingkan dengan negara B, kira-kira lebih maju siapa nih? Nah, ini bisa dihitung dengan pendapatan per kapitanya. Nah, semakin tinggi angka pendapatan per kapita, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya itu juga dianggap semakin tinggi. Gitu kurang lebih. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai distribusi pendapatan nasional. Kan selain tadi aku ngejelasin, kita bisa ngelihat pembangunan pertumbuhan ekonomi itu juga dari pendapatan nasional. Tapi kita juga bisa melihat dari pendapatan per kapitanya nih. Nah, ada satu lagi yang bisa dianggap suatu negara itu memiliki kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi itu dengan melihat bagaimana cara negara tersebut mendistribusikan pendapatan nasionalnya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Ada satu cara ini menggunakan kurva Lorenz, kalau misalnya teman-teman udah gak asing, namanya itu koefisien Gini. Nah, koefisien Gini ini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang namanya itu kurva Lorenz. Nah, kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Biasanya itu setahun. Nah, hal ini dimaksudkan atau tujuannya itu adalah untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Maksudnya, kira-kira distribusi pendapatan di suatu negara itu merata atau enggak sih? Atau mungkin justru di wilayah A lebih besar dibandingkan wilayah B. Kayak gitu. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada nilainya atau koefisien pengukurannya. Cara menilai ketimpangannya itu seperti apa? Di sini dijabarkan bahwasanya kalau nilai koefisiennya itu kurang dari 0,4, maka distribusi pendapatannya memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Jadi dia cukup bagus nih, cukup merata gitu ya. Kalau koefisiennya di antara 0,4 sampai 0,5, maka di sini tingkat ketimpangannya sedang. Jadi mulai agak-agak
ada yang sedikit timpang tapi masih oke lah gitu, masih aman. Tapi kalau misalnya nilai koefisiennya ini udah lebih dari 0,5, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Jadi udah benar-benar jomplang gitu loh teman-teman. Kayak misal wilayah A, pendapatan tingkat distribusi pendapatannya itu kita anggaplah ambil persentasenya 60%. Tapi wilayah B tingkat distribusi pendapatannya itu 10%. Jadi udah jauh kan, bedanya hampir 50% gitu. Kalau digambarkan melalui kurva, itu kurang lebih kayak gini gambarnya, dan penjelasannya itu adalah semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat kemerataannya. Nih, semakin jauh jarak dari sininya, maka semakin tinggi tingkat kemerataannya. Tapi semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat distribusi pendapatannya. Di sini ada juga rumus untuk koefisien Gininya, yaitu luas bidang A, luas ini dibagi dengan luas bidang B, C, dan juga D. Nah, di sini aku nggak kasih ilustrasi untuk soalnya, karena kalau dari yang aku lihat, biasanya untuk pembahasan mengenai distribusi pendapatan nasional itu biasanya teman-teman melihat dari kurvanya gitu ya. Aku sering lihat kalau soal tuh ngejabarin ada kurvanya A, B, C, terus teman-teman disuruh nilai mana nih yang tingkat distribusi pendapatan nasionalnya paling rendah, mana yang paling tinggi, kayak gitu. Oke, karena materi aku sudah habis, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih belum ngerti banget tentang materinya, boleh banget ditanyain. Karena ini udah jam berapa? Udah jam 8.47 dan dikit lagi jam 9, biar nggak kemalaman juga. Mungkin abis ini aku bakal share link absensinya. Teman-teman yang mau nanya boleh banget, tapi kalau misalnya emang dirasa kayaknya butuh penjelasan lebih jelas lagi deh dari aku, itu juga boleh banget ngasih tahu aku. Nanti aku bisa bantu ngejelasin entah itu lewat PC atau mungkin aku bisa bikin video rekaman materinya yang bener-bener full gitu. Aku sambil kirim link absensi ya, biar teman-teman nggak kemalaman juga. Itu ya, bisa diklik tidak ya teman-teman? Kalau misalnya ada kendala boleh berkabar ke aku ya. Eh, nggak bisa ya? Wait, wait, wait. Ham. Sebentar, kenapa nggak bisa nih? Coba aku klik. Oh iya, kok nggak bisa ya? Sebentar, kenapa nih? Wait, aku kirim ini aja. Kayaknya ada yang error deh di link yang aku kirim. Wait, ini ya. Maaf, agak panjang. Tuh, bisa nggak ya, teman-teman? Oh iya, kemarin teman-teman udah TKA kan ya? Gimana TKA-nya? Lancar kah? Atau soalnya susah nggak? Kebetulan adekku tuh juga SMK kan, terus dia juga TKA. Aku penasaran aja sih sebenarnya TKA itu susah atau enggak gitu.
Oh iya, bener. Ada soal materi ini. Ini teman-teman bisa akses nggak? Oke, oke. Aman berarti. Sip. Aman ya. Oke. Boleh, boleh. Mau nanya apa? Sekali itu kan malah susah banget. Tapi iya sih, jujur. Tapi aku penasaran ya. Teman-teman ada yang ikut ini nggak sih? OSN ekonomi? Ada nggak yang ikut? Atau lomba ekonomi deh, apapun gitu. Karena dulu aku pernah ikut kan. Terus susah banget ternyata. Aku cuma kayaknya lolos sampai tahap berapa ya, tapi itu masih tingkat sekolah gitu loh ternyata, tapi terus ya udahlah. Karena susah ya. Oh iya, ini susah apa nih? Wait, aku sambil balesin chat ya guys. Oh my god, keren banget bisnis plan. Serius. Keren, keren banget. Teman-teman kalau mau nanya-nanya boleh ya, atau mau ngobrol apapun sama aku juga boleh. Feel free. Aman aja. Selama waktunya masih ada dan biar nggak kemalaman juga, aku takutnya teman-teman kemalaman. Nanti ini PPT-nya aku share malam ini, tapi untuk recording materi mungkin bakal aku share besok karena em, aku kayaknya baru bisa nge-convert tuh besok deh. Baru bisa selesai nge-convert itu besok. Gitu. Sudah aman? Sudah semua isi presentasi kah? Atau ada yang belum isi? Sama aku mau tahu dong, teman-teman buat kelas hari ini gimana feedback dari teman-teman? Ada saran kah buat aku untuk ke depannya? Aman aja Talita, ditungguin kok. Aman, aman, aman. Wait, wait. Aku baca pertanyaan dari Shiva nih. Absensi ya? Wait, aku kirim ulang. Ini ya. Kak, kalau ditanya pendapatan per kapita itu kan dari rumusnya ada nilai pendapatan nasionalnya. Itu biasanya di soal sudah tertera nilai pendapatan nasionalnya atau kita harus mencari dari GDP sampai DI. Nah, kalau itu sebenarnya aku kurang tahu pasti ya karena aku belum ngulik-ngulik lagi tentang berkaitan sama soal-soal di materi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan juga pendapatan nasional ini. Tapi mungkin kalau misalnya soalnya tergolong gampang, itu mungkin ada kali ya pendapatan nasionalnya. Tapi kadang itu yang sering banget aku temuin itu cara ngitung pendapatan nasionalnya itu pakai tiga pendekatan yang tadi aku jelasin itu. Jadi kayak dia tuh nggak nyantumin si soalnya itu nggak nyantumin pendapatan nasionalnya langsung nilainya, tapi nyantumin kayak misal gajinya itu berapa, terus sewanya itu berapa, bunganya berapa, kayak gitu. Baru nanti kita cari pendapatan nasionalnya, baru deh kita bisa ngitung pendapatan per kapita. Nah, kebetulan aku belum eh, ngulik lagi tentang soal-soal di materi untuk ini. Nah, kayak gini misalnya contohnya. Kan ini untuk komponennya itu ada banyak gitu ya pendapatan nasional ya. Ini pun juga salah satu cara untuk mencari pendapatan nasional gitu kan. Nah, biasanya kadang itu suka dicari diketahuinya itu si komponen-komponennya ini. Jadi bukan langsung plek pendapatan nasional. Jadi nanti baru deh dari itu kita harus ngitung dulu si pendapatan nasional itu berapa, baru kita bisa nyari pendapatan per kapitanya. Gitu. Kira-kira menjawab nggak ya, Syifa?
Yes, tapi benar juga ini kata kata Iki bisa juga diketahui dari beberapa tahun itu juga bisa. Jadi emang tergantung tipe soalnya sih. Beda-beda gitu tiap soal. Oh gitu. Jadi pasti kayak diketahui beberapa tahun. Nanti soalnya nanya pendapatan per kapita tahun berapa gitu. Oh gitu ya. Tapi coba deh kasih rate deh menurut teman-teman. Tingkat kesulitan soal TKA itu berapa dari 1 sampai 10 deh. Aku penasaran deh. Soalnya aku nggak ngerasain kan TKA. Jadi aku penasaran aja karena aku tiba-tiba ada TKA baru gitu. Tergantung mapel. Bener sih. Bener-bener bener tergantung mapel ya. Aku belum bisa absen apa bulan. MTK. Aku sih tahu banget ya kalau MTK itu udah pasti susah. Gak mungkin MTK itu nggak susah sih menurut aku. Ekonomi ngitungnya nggak sebanyak itu. Bener bener bener. Ekonomi emang lebih banyaknya teori, walaupun ada hitung-hitungannya gitu ya. Oh wait, teman-teman kita dokumentasi dulu yuk. Sebelum kelas ini berakhir, kita dokumentasi dulu. Tapi teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam. Kalau nggak bisa, tapi nggak apa-apa, jangan dipaksain banget. Aku SMK ada pelajaran virus gitu kan, virus sama ekonomi, cuma kayaknya susah ekonomi. Ih bener, susah ekonomi menurut aku. Soalnya aku juga di kuliah ada pelajaran virus, kewirausahaan gitu. Terus aku disuruh kayak bikin produk gitu loh. Terus aku disuruh bikin rencananya, ntar ke depannya mau promosi kayak gimana, kayak gitu-gitu. Cuma kalau dari yang aku pelajarin sih emang susahan ekonomi ya. Karena kan virus lebih ke arah dagang gitu aku ngelihatnya. Yuk teman-teman boleh on cam ya yang bisa on cam. Aku setuju sih ekonomi susah banget. Tapi gimana kemarin kalian belajar permintaan penawaran kan ya sama Kak Gio? Susah nggak? Menurut aku itu susah deh. Eh, Emang pinter-pinter kayaknya di sini mah teman-teman semua udah emang pada jago-jago. Ayo kita dokumentasi dulu. Oke, aku izin SS ya teman-teman. Oke, ya. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Sip, sudah. Terima kasih banyak. Jangan lupa absennya diisi. Pas banget ini jam 9. Makasih banyak teman-teman yang udah ngeluangin waktu. Udah buat hadir. Makasih banyak. Udah mau dengerin penjelasan aku walaupun udah malam. Agak-agak ngantep gitu ya. Boleh leave. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas ekonomi bulan depan, Desember. Dadah.